Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para pemirsa Manulu Channel, media channel yang dimana berada. Di sini saya akan menyampaikan berbagai macam isian tentang kultum yang pada saat ini tidak lain adalah menerima takdir. Menerima takdir. Apa sebabnya kita memberikan tema ini? Karena banyak orang yang tidak mau menerima takdir. Salah satu contoh orang-orang itu selalu menyesali hidupnya. Menyesali hidupnya apabila dia itu mendapatkan sesuatu yang tidak cocok dengan seleranya. Tidak cocok dengan seleranya. Baik itu menantu atau saudara dan sebagainya. Ini berarti orang ini tidak mau menerima takdir. Kadang-kadang malah istilahnya itu dia menentang takdir. Menentang takdir. Salah satu contoh, seandainya tidak dapat ini, dapat yang lain. Ini malah istilahnya hidup kita bisa begitu bagus. Sehingga orang ini tadi kayak menentang apa yang telah diciptakan oleh Allah dan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Maka dari itu kita katakan jodoh. Kalau sudah jodoh itu ya sudah. Jangan sampai istilahnya itu saling istilahnya itu ngundang-ngundang lah. Jangan sampai terjadi. Saya tidak dapat kamu, sebetulnya saya dulu dengan dapat ini, malah istilahnya itu lebih saya lebih kaya dan lebih enak, lebih bagaimana, sehingga saat ini kita itu melaksanakan hidup dengan keadaan yang sebegitu seakan-akan kurang terima, seakan-akan kurang terima. Kalau kurang terima itu kurang terima terhadap siapa? Sebabnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu apa-apa yang ada, seluruh apa yang ada, qadir itu sudah diciptakan, sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dari itu kita jangan sampai menyesali kejadian-kejadian yang telah lalu. Itu kita ambil hikmah, kita ambil hikmahnya. Karena apa? Karena Allah akan meningkatkan derajat seseorang, makom atau pangkat seseorang dalam masalah ketakwaan itu akan mendapatkan ujian. Maka dari itu kita harus sabar di dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menghadapi cobaan. Jangan sampai kita kembalikan menentang takdir, tetapi kita sabar melaksanakan perintahnya. Karena apa? Karena orang ada yang banyak yang mengatakan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah bekerja dan sebagainya, tapi ternyata gini-gini aja. Berarti seakan-akan itu sholatnya, puasanya ini untuk rezeki bagi dia. Padahal tidak begitu. Padahal tidak begitu. Begitu juga kita meninggalkan larangan. Loh, sana saja itu yang makan babi, minum minuman keras, berzina, yuk kaya. Itu berarti kita tidak memandang bahwa itu apa istidrot, istidrot atau diidini atau diridani. Istidrot berarti orang yang istilahnya itu dilulu, dilulu itu istilahnya walaupun dia mengerjakan sesuatu larangan dari Allah, tetapi tetap dia itu dilulu. Diidini, orang melaksanakan kejelekan kadang-kadang diidini oleh Allah. Oh, aku pengennya sugih. Oh, aku pengennya ya cukup. Ini berarti diidini oleh Allah. Tapi Allah mengidini itu belum tentu meridani. Belum tentu meridani. Sehingga yang kita cari adalah di samping diidini juga diridani oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selanjutnya adalah kita harus sabar di dalam menghadapi cobaan. Cobaan hidup itu tidak lain adalah kemiskinan, terus sakit, musibah lagi, musibah kecelakaan dan sebagainya. Kita harus sabar.
maka kita akan menyesal itu tidak ada. Karena apa? Karena sudah terjadi. Kalau hal yang sudah terjadi kita tidak perlu menyesali. Kita tidak perlu menyesali. Karena apa? Karena sudah terjadi. Nah, yang terjadi itulah yang dinamakan takdir. Yang sudah terjadi itulah yang dinamakan takdir. Sehingga kita jangan sampai menghadapi hal-hal baik itu musibah, meninggalkan larangan Allah, melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini kita harus secara mengagungkan nama asma Allah, bukan untuk apa-apa. Ya, bukan untuk apa-apa, tetapi kita adalah menerima apa adanya kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu sendiri, ya, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la maujuda illallah. Jadi tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Sehingga kita harus menerima sejauh mana kekuatan kita untuk menentang. Sampai di mana kita untuk menentang, ya, sampai di mana untuk menentang. Sehingga kita harus pasrah, qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus menerima apa adanya. Apa adanya. Adapun ikhtiar dan sebagainya itu adalah semacam usaha, dan usaha itu belum tentu bisa berhasil. Karena apa? Itu usahanya manusia. Tetapi kalau usaha itu sesuai dengan takdirnya Allah akan berhasil, karena bukan karena usahanya tetapi karena takdir dari Allah, sehingga kita melaksanakan usaha-usaha itu. Nah, itu ya. Dari itu kita maka kita simpulkan bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun sifat kita, bagaimanapun dalam hidup kita, kita harus menerima takdir yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga bermanfaat bagi pemirsa Manulu Media Channel, sehingga bisa digunakan untuk pedoman dalam melaksanakan ibadah. Amin Allahumma amin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.